warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Dinda Utami dari BP 191054-1008 dari kelas E2 mata kuliah Statistika Multivariat, materi tentang One Way ANOVA. Pengertian ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Mengapa disebut sebagai analisis variance bukan analysis of means, padahal yang akan diuji adalah means atau rata-ratanya? Karena untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih varians dengan membandingkan varians tersebut, bisa terdapat diketahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Dari di sini kita menguji tentang hipotesisnya, yaitu adalah untuk H0 HO yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai mu(n) itu atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok, dan H1 mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3, dan seterusnya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Uji dengan ANOVA digunakan setidaknya karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, memudahkan analisa atas beberapa kelompok sampel yang beberapa dengan resiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikan perbedaan rata-rata atau kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Apa saja asumsi-asumsi yang harus dipenuhi? Yang pertama itu adalah datanya berdistribusi normal. Yang kedua, variansnya atau ragamnya homogen. Yang ketiga, masing-masing sampel saling bebas. Dan yang keempat, komponen-komponen dalam model bersifat aditif atau saling menjumlah. Contoh kasusnya yaitu adalah misalkan dengan tarif nyata sama dengan 0,05. Seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada pokok bahasan pecahan antara tiga kelompok siswa kelas 3. Ketiga kelompok siswa tersebut yaitu kelompok siswa dengan gaya belajar visual, kelompok siswa dengan gaya belajar auditori, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dengan sampel acak sebanyak 26 siswa kelompok visual, 26 siswa kelompok auditori, dan 26 siswa kelompok kinestetik didapatkan data sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita uji untuk menganalisis datanya dalam aplikasi dari SPSS. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini kita akan menganalisis tentang analisis ANOVA dengan menggunakan aplikasi dari SPSS. Nah, di sini tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya kasus yang kita bahas, dan untuk itu apakah kasus kita itu ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari tiga kelompok tersebut. Dari data tersebut kita kategorikan bahwasanya untuk gaya belajar yaitu adalah visual, dan untuk gaya belajar auditori, dan untuk gaya belajar kinestetik. Dan untuk menganalisis dari permasalahan tersebut, kita akan menggunakan uji ANOVA. Kita perlu memenuhi asumsi-asumsi yang ada dalam analisis covariance dengan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis, kita copy data-datanya, kita copy dan kita pindahkan ke aplikasi dari SPSS. Nah, di sini kita klik variable view, dan kita untuk variabelnya kita ubah jadi gaya belajar. Yang variabel keduanya yaitu adalah nilai, dan untuk desimalnya kita ganti jadi 0. Terus untuk value-nya kita kasih untuk 1 itu adalah visual sesuai dengan data kita. Terus yang kedua tuh adalah
auditory, dan untuk value ketiga itu adalah kinesthetic. Nah, terus kita pilih OK. Dan untuk measure-nya kita ganti jadi untuk gaya belajarnya adalah nominal, dan untuk nilainya itu tetap skala. Dan kita klik data view. Nah, di sini untuk uji normalitasnya tersebut terlebih dahulu kita klik analyze, terus kita pilih descriptive statistic dan kita pilih export. Nah, di sini untuk nilai kita pindahkan ke dependent list, dan untuk gaya belajar kita pindahkan ke factor list. Dan klik plots, dan klik normality, plots with stats, dan continue. Dan untuk plots terus kita klik OK. Kemudian akan muncullah output dari uji normalitas kita. Nah, di sini kita akan menganalisis yaitu tes dari of normality. Nah, pada tabel tes dari normality ini nilai signifikannya ketika kelompok gaya belajarnya lebih dari 0,5, maka sehingga data dari distribusi normal dari asumsi normalitas kita adalah terpenuhi. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas varians dari ANOVA. Nah, di sini kita klik analyze, terus kita klik dari compaремents, kita pilih on one ANOVA. Nah, untuk nilai kita pindahkan ke dependent list, dan untuk gaya belajar kita pindahkan ke faktor. Terus kita klik dari dependent gaya belajar close, dan kita pilih adalah options, dan kita centang, kita klik yang homogeneity of variance stats, terus continue. Dan untuk terus kita klik post hoc, kita pilih OK, dan klik continue, dan klik OK. Nah, sehinggalah muncul output dari berikut. Pada tabel dari tes homogenitas of variance, di sini nilai dari signifikannya adalah lebih dari 0,05, sehingga semua varians populasi sama dan asumsi varians antar kelompok homogen terpenuhi. Karena asumsi untuk uji ANOVA sudah terpenuhi, selanjutnya dapat kita lakukan pengujian ANOVA menggunakan hipotesis yang dibutuhkan adalah HO, yaitu adalah mu1, mu2, mu3, atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok gaya belajar. Dan untuk H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, atau ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok gaya belajar. Nah, di sini tarif signifikannya adalah 5% atau 0,05. Jadi terus kita akan analisis dari statistik uji, yaitu adalah nilai dari signifikan pada tabel ANOVA ini adalah 0,036, sehingga A0-nya ditolak, artinya ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok gaya belajar. Nah, baiklah, sekian dari materi tentang analisis ANOVA. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan materi, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.